Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Sama-sama kita sudah menyaksikan bagaimana pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kita akan mendukung dengan sepenuhnya dan optimis dengan kinerja yang akan mereka tunjukkan nanti. Kita percaya bahwa mereka berdua adalah sosok pemimpin yang tepat untuk melanjutkan fondasi yang dibangun oleh Pak Jokowi sendiri. Tapi begitu banyak hal yang mengharukan, kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi akhirnya sudah tidak menjadi pemimpin kita ya, dan sudah pernah tugasnya. Ya kita ya mau nggak mau kita harus rela kehilangan sosok seperti beliau, teman-teman ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa dukungan masyarakat yang begitu banyak menyambut Pak Jokowi pulang ke Solo. Mana BEM UI? Ketua BEM, bukan Ketua BEM UI, Ketua BEM yang kemarin itu teriak mau jegal Pak Jokowi pulang. Mana Refli Harun dan gerombolannya yang mengatakan mau menangkap Pak Jokowi dan mengadili Pak Jokowi? Mana kalian? Kalian coba berhadapan dengan ratusan ribu masyarakat yang datang ke sana. Ya, tapi sedikit informasi, mohon maaf teman-teman jika live streaming kita akhirnya harus di reschedule karena ada kesalahan teknis yang terjadi dalam ya hal-hal teknis di komputer saya, teman-teman. Jadi nanti kita akan reschedule, minta maaf ya. Dan kita akan segera untuk membahas videonya. Kita akan bahas satu-satu videonya ya. Makhluk penuh, makhluknya, ini pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oh, ramai. Penuh. Saya kalau dekat di sana saya sudah on the way ya. Saya di Sulawesi, teman-teman. Akili guys. Ini silent majority itu kalau gini nggak diam, mereka harus turun ya, mendukung Pak Jokowi dan Prabowo. Penuh. Mulyono orang yang dimuliakan, Prabowo orang yang berwibawa, Gibran orang yang gigih dan berani, Anies orang yang dinista. Apa sih? Baswedan orang yang diedan. Aduh, sudahlah, next teman-teman ya. Terima kasih Pak Jokowi, pakai bahasa daerah kalian. Kalian juga bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi pakai bahasa daerah kita masing-masing. Kepada saudara Presiden. Sambil menahan tangis, Prabowo buka pidato pertamanya sebagai presiden. Kepada saudara Presiden, dulu, teman-teman. Kami persilahkan. Selamat Pak Prabowo. Pidato pertama Pak Prabowo sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Ya, LPK dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia, Rinding aku. Masa jabatan Pak Jokowi yang disebut pertama kali 2024, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Hatiku Pak. Kepada saudara menyesuaikan diri untuk jadi pengawal pribadi pas Pampres itu. Terima kasih khususnya ngawal Pak Jokowi itu lumayan membutuhkan karena beda karakter. Anak saya pasukan tempur dari Kopassus dengan Pak Jokowi yang humble dengan masyarakat, ya kita butuh waktu penyesuaian kurang lebih sampai 3-6 bulan. Kebetulan saya pengawal pribadi sepertinya yang paling banyak teguran masalah kasar sama masyarakat, karena kita terbiasa pengamanan, karena di pas Pampres itu tidak ada kata ulangi. Apabila ada kejadian, kita pasti ya jangan sampai itu terjadi sih, tapi kita langsung bereaksi. Cuman dengan karakter Pak Jokowi seperti itu, kita harus mencari formula yang paling pas itu,
Ya sekarang setelah mungkin 3-6 bulan kita sudah mulai menyesuaikan untuk cara menangani masyarakat, karena pas pampres sekarang dengan karakter Pak Jokowi seperti itu yang bisa dibilang hampir tidak sesuai dengan rundown dari Protis, karena kalau di istana jokesnya itu hanya beliau sama Tuhan aja yang tahu jadwal kegiatan, yang lain kita menyesuaikan. Jadi kita harus lebih siap dan waspada kapanpun dan dimanapun kalau lagi bertugas. Bagaimana prinsip kerja? Jadi saya melihat hampir tidak pernah beliau hadir dalam acara seremonial peletakan batu pertama, tapi beliau hampir seluruhnya hadir di saat acara peninjauan maupun acara peresmian. Jadi prinsip kerja beliau ya kerja tuntas, kerja tepat, kerja cepat, sehingga masing-masing proyek yang beliau datangi itu semuanya pasti akan diberikan deadline dan beliau akan secara rutin mengunjunginya. Contoh umpamakan kayak jalan tol, beberapa kali beliau meninjau, lalu beliau sampaikan nanti selesainya pada saat sekian, nanti beliau datang lagi secara rutin sampai pada saat waktunya peresmian beliau meresmikan. Ya beliau mungkin memiliki kelebihan di situ. Kadang-kadang beliau tidak mau sesuatu hal yang disiapkan, karena kalau disiapkan pasti hasilnya bagus. Jadi dicari misalnya rutenya ke arah utara gitu kan, itu kan udah disiapin tuh, pasti sudah disiapin jalannya bagus apa segala macam. Beliau nggak mau, beliau maunya ya udah ke barat gitu kan. Contoh seperti di Lampung kan, pasti kalau kita kunker itu jalan itu tiba-tiba di aspal atau di apa segala macam. Itu di Lampung contoh seperti itu kan, begitu turun ya beliau maunya saya nggak mau lewat situ gitu kan, saya mau lewatnya lewat sana gitu kan. Ya sudah. Ya salah satu keunikan beliau ya berpikir secara out of the box. Menurut saya itu menjadi suatu kekhasan beliau. Nah, ibaratnya kita mau bergerak ke Jakarta, perjalanan ke istana, tiba-tiba Bapak bilang, ayo kita ngecek ke waduk dulu. Saat itu juga langsung belok, karena kan beliau kan mungkin punya intuisi yang pasti lebih kuat dibanding kita, punya perasaan, punya feeling yang lebih dalam dibanding kita. Beliau pasti berpikir kan pasti secara nasional, secara rasional yang lebih tajam gitu, seperti itu. Jadi nggak mungkin kita bisa mengalahkan rasa beliau itu. Tugas kita ketika ada perintah itu ya laksanakan, amankan. Nggak pernah mas. Beliau ini saksinya teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat Pak Jokowi mengeluh dengan beban pekerjaan yang begitu besar atas Indonesia? Dan jawabannya, nggak pernah mas. Nggak pernah. Katanya nggak pernah itu benar-benar dalam ya. Saya kalau dapat beban sedikit aja ya dalam pekerjaan, kalau udah benar-benar bikin mumet itu kadang mengeluh teman-teman. Malu teman-teman kita ya. Seorang Jokowi yang memiliki beban dan tanggung jawab yang luar biasa, jauh melebihi dari tanggung jawab dan beban kita, itu sama sekali nggak pernah mengeluh. Kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita, entah itu tanggung jawab sebesar apa. Stop mengeluh. Kita sudah melihat pemimpin kita yang memberikan teladan. Stop mengeluh. Setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Yes. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja
untuk pemimpin-pemimpin kita. Untuk ketua partai. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Yes. Sumpah merinding. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Oh, merinding teman-teman ya. Mendengar ini saya semakin optimis bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dalam pembangunan, dalam bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita, itu benar-benar akan diteruskan dan dimaksimalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Saya percaya bahwa fondasi yang sudah ada tidak akan dirombak, tapi akan dilanjutkan pembangunannya sampai selesai. Kita berdoa semoga sampai selesai teman-teman. Dengan tujuan adalah agar supaya rakyat Indonesia bisa benar-benar merdeka. Merdeka atas penderitaan, merdeka atas kemiskinan, merdeka atas kebodohan teman-teman. Ya, tapi Indonesia juga harus merdeka atas radikalisme. Jangan lupa Pak, itu benar-benar menjamur di negara ini. Harus merdeka atas mereka yang menganggap golongan mereka lebih penting daripada golongan orang lain. Menganggap bahwa kepercayaan mereka lebih benar daripada kepercayaan orang lain, sehingga mereka harus memaksakan orang lain untuk sepaham dan sepengertian dengan mereka. Indonesia juga harus benar-benar bebas dari hal tersebut. Jangan biarkan setiap hal-hal yang sudah ditutup atau sudah dicegat oleh Pak Jokowi, seperti ormas-ormas yang benar-benar radikal, ya, yang intoleran, itu benar-benar jangan biarkan bertumbuh subur di negeri kita. Oke teman-teman ya, demikian juga video yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebagai bonus untuk kalian semua, sekali kita akan putarkan lagu yang saya buat khusus ucapan terima kasih saya kepada Pak Jokowi. Mari kita sama-sama mendengarkan, dan saya akan sekalian tutup. Dan sebelum itu, buat kalian semua yang mau pesan kaos-kaos yang saya produksi, kalian bisa mendapatkan link pembelian di kolom komentar yang disematkan di video ini. Kita akan sama-sama dengarkan lagunya teman-teman. Let's go. Terima kasih Jokowi,
10 tahun kau pimpin kami. Kami rasakan hal yang selama ini tak pernah kami rasakan. Kebaikanmu akan selalu kami kenang. Engkau selamanya di hati kami. Apapun yang terjadi nanti, kau akan tetap ada di hati. Terima kasih Bapak Jokowi. Dari hati ku nyanyikan lagu ini. Sejujurnya hati kami belum siap untuk kehilangan sosok sepertimu yang begitu tulus untuk negeri. Terima kasih Jokowi. 10 tahun kau pimpin kami. Kami rasakan hal yang selama ini tak pernah kami rasakan. Kebaikanmu akan selalu kami kenang. Engkau selamanya di hati kami. Apapun yang terjadi nanti, kau akan tetap ada di hati. Terima kasih Bapak Jokowi. Dari hatiku nyanyikan lagu ini. Sejujurnya hati kami belum siap untuk kehilangan sosok sepertimu yang begitu tulus untuk negeri. Sejujurnya hati kami belum siap untuk kehilangan sosok sepertimu yang begitu tulus untuk negeri.